Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Aditya dari kelas Sistem Informasi 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi DHCP server, yaitu bagaimana cara membuat jaringan menggunakan IP DHCP di Kisco Packet Tracer. Kita mulai saja untuk prakteknya. Kita akan buka aplikasi Kisco Packet Tracer-nya. Di sini kita sudah menyiapkan beberapa komponen dan juga saya akan membuat dua server pada satu jaringan. Untuk komponen-komponennya yaitu kita menggunakan satu buah server, lalu juga ada satu buah switch untuk server yang pertama, dan juga ada beberapa komputer atau PC. Nah, di sini saya akan menyambungkannya menggunakan kabel strike agar lebih mudah. Oke, kita sudah menyambungkan beberapa kabel dari server ke switch dan juga komputer ke switch. Kita akan setting IP-nya pada server dulu, yaitu kita masuk ke menu service, lalu klik DHCP, lalu di sini service-nya kita on-kan. Untuk default gateway-nya, sebelumnya saya akan menggunakan IP address dan juga subnet mask kelas C dengan /29 atau 248. Untuk default gateway-nya, saya akan menggunakan IP 192.168.0.6. Untuk DNS servernya kita tidak usah ubah aja. Untuk start IP address saya akan mulai dari 0.2 saja karena untuk 0.1 akan kita gunakan untuk IP server. Untuk subnet masknya 255 255 255 248. Lalu kita save. Untuk maksimum number of usernya di sini kita menggunakan 6 user. Atau bisa saja 5 karena di sini IP yang 0.1-nya belum kita masukkan ke dalam IP server. Jadi kita masukkan dulu. Ini kita masukkan 192.168.0.1. Lalu subnet masknya kita ubah jadi 248 dan default gateway-nya kita masukkan yang 0.6. DNS server kita samakan. Nah, seperti ini. Oke, untuk IP servernya kita sudah diisi, lalu kita akan isi IP pada setiap PC menggunakan IP DHCP. Jadi untuk DHCP itu lebih singkatnya atau lebih mudahnya itu IP secara otomatis. Kalau statik itu kita mengisinya secara manual, DHCP otomatis. Seperti itu simpelnya. Kita akan lanjutkan ke PC yang lainnya untuk diisi IP address-nya menggunakan DHCP. Seperti ini IP-nya 192.168.0.3 yang sebelumnya 0.2. Seperti itu. Oke, di sini sudah selesai untuk pembuatan server yang pertama. Kita akan lanjut untuk membuat server yang kedua. Kita akan buat sebuah jaringan menggunakan dua server saja agar lebih mudah juga dan juga lebih terlihat simple. Di sini saya akan membuat server yang kedua. Kita akan menggunakan komponen yang sama saja seperti server yang pertama, yaitu satu buah server, lalu satu buah switch, dan juga beberapa komputer. Saya akan menggunakan 4 saja, kita samakan agar lebih mudah.
seperti ini. Lalu kita sambungkan menggunakan kabel strike. Oke, jika sudah selesai pembuatan penyambungan kabel, kita akan setting lagi untuk IP server yang kedua. Kita masuk lagi ke menu service pada server, lalu ke DHCP dan servisnya kita on-kan. Untuk server yang kedua, saya akan menggunakan IP address dan subnet mask kelas B. Kita akan masukkan default gateway-nya atau IP-nya menggunakan yang ini saja. Bisa diikuti. Kita samakan untuk akhirnya yaitu titik 6 seperti server yang pertama. Untuk DNS servernya tidak usah diubah. Dan juga untuk start IP-nya kita menggunakan titik 2 lagi sama seperti yang pertama. Yaitu 172 titik 17 titik 10 titik 2. Oke, seperti ini. Untuk subnet masknya yaitu 255 192.0. Kita save. Mengapa maksimum numbernya tidak berubah 512? Karena untuk IP kelas B itu usernya itu bisa melebihi dari kapasitas 512. Jadi saya akan menggunakan yang normal saja defaultnya yaitu 512. Untuk IP server yang kedua yaitu saya akan menggunakan 172.17.10.1. Untuk default untuk subnet masknya 192.0, default gateway-nya 72.17.10.0.0. Seperti ini, bisa diikuti ya. Lalu kita lanjut ke PC yang pertama. Pada server yang kedua, kita masuk ke desktop, kita DHCP-kan IP-nya. Dan lihat seperti apa. Nah, seperti ini untuk IP-nya. Jadi 0.1. Otomatis kita lanjutkan ke yang lainnya. Oke, sudah selesai untuk pengisian IP DHCP pada server yang kedua. Bagaimana cara menyambungkan antara server yang pertama dengan server yang kedua untuk menjadi sebuah jaringan? Kita memerlukan sebuah komponen yaitu satu buah router untuk menyambungkan dua server tersebut. Kita sambungkan menggunakan kabel strike dari switch ke router. Untuk server yang pertama kita sambungkan dan juga untuk yang switch yang kedua pada server yang kedua kita sambungkan juga. Lalu kita di sini akan ubah IP-nya. Sebelumnya kita catat dulu untuk IP gateway server pertama dan juga yang kedua karena takut lupa ataupun kita terjadi trouble pada routernya. Jadi kita catat dulu saja agar tidak lupa. Nah, ini untuk gateway yang pertama dan juga ini untuk gateway yang kedua. Oke, sudah selesai. Lalu kita akan masukkan saja IP pada config-nya. Kita on-kan, masukkan default gateway server yang pertama. Subnet mask juga kita samakan. Lalu kita isi yang server yang kedua, default gateway-nya. Kita samakan juga subnet mask-nya. Oke, ini sudah selesai untuk dimasukkan default gateway-nya masing-masing dari masing-masing server. Kita tunggu untuk tersambungnya kabel-kabel tersebut. Oke, mungkin untuk pembuatan jaringannya sudah selesai. Tinggal kita testing saja apakah bisa
berhasil kita mengirim pesan dari komputer server pertama ke server yang kedua. Kita tes saja. Untuk yang pertama, kita kirim dari PC 4 ke PC 8. Successful. Lalu yang PC 5 ke PC 8, sukses juga. PC 6, PC 8, sukses. PC 7, PC 8, sukses semua ya. Ini diulangi juga, kita ulangi coba dari PC 5 ke PC 8 tadi. Kita coba. Lalu ke PC 5, 9. Oke, pilot. Kita tes lagi sekali lagi. Sukses. Oke, mungkin terkadang ada yang masih pilot karena belum terlalu connect atau masih proses menyambungkan. Jadi mungkin sekian materi yang bisa saya berikan atau saya bisa jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.